Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jember. Ini adalah video ketiga. Ini buku tematik kelas 4, tema 1 ya. Ini masih sub tema 1. Kita akan teruskan ini di halaman 28 ya. Kalau kita lihat di buku atau halaman berapa ini? 29, halaman 29. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat, ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat untuk membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu ya. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kita lanjutkan. Kini mereka siap menghadapi musim penghujan. Nah, ini adalah langkah yang bagus. Jadi kita itu harus selalu mempersiapkan. Jangan sampai nanti begitu banjir kebingungan. Nah, jadi langkah seperti ini disebut langkah preventif. Ya. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Ya, yang dilakukan oleh warga desa Kampung Babakan ini adalah mengerjakan kerja bakti. Ya, mereka berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih. Pagi itu semua warga terlihat bersemangat ya. Jadi siap menghadapi membersihkan selokan untuk mengantisipasi musim hujan. Kita bisa menuliskan seperti itu. Ya. Membersihkan selokan, membersihkan selokan untuk mengantisipasi atau mempersiapkan datangnya musim hujan. Musim hujan atau musim penghujan. Oke. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Ya, nah ini mengantisipasi datangnya musim penghujan. Ya. Mengantisipasi atau mempersiapkan datangnya musim penghujan. Oke. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Ya, jelaskan. Ya. Kegiatan diawali dengan musyawarah. Diawali dengan musyawarah. Ya, kemudian hasil musyawarah hasil musyawarah dilaksanakan dengan semangat, dilaksanakan dengan semangat ya, kekeluargaan ya, dengan semangat dan dilakukan bersama-sama, dengan semangat dan secara gotong royong, dengan semangat hasil musyawarah dilaksanakan dengan semangat dan dilaksanakan bersama-sama.
Ya, ini sebenarnya pengamalan sila keempat sekaligus ketiga. Ya, keempat sekaligus ketiga. Bahwa dia itu diawali dengan musyawarah untuk mufakat, ini keempat. Nah, dilakukan secara bersama-sama dalam suasana kekeluargaan, ini sila ketiga. Ya, dalam suasana kekeluargaan. Nah, terlihat di sini yang bapak-bapak membersihkan solokan, ibu-ibu memberikan makanan. Nah, itu wujud dari kebersamaan. Apakah manfaat mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Ya, manfaatnya kerukunan akan selalu terjaga. Ya, semua kegiatan akan terlaksana ya, dengan baik. Ya, karena semua orang itu merasa bertanggung jawab. Ya, kerukunan akan selalu terjaga. Kalau rukun, ya, saling menjaga, akhirnya semua kegiatan ya akan terlaksana dengan baik. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai atau mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, maka kegiatan tersebut tidak akan pernah bisa terlaksanakan dengan baik. Kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik karena tidak didukung oleh semua warga. Oleh semua warga. Nah, maka semangat kekeluargaan ini penting. Ya, mungkin kadang-kadang repot, ada kurang setuju sedikit ya karena kesibukan, tapi kita itu ada saatnya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ya, mungkin ada kepentingan pribadi, waktu itu pingin santai, habis olahraga capek sekali gitu ya, tapi karena warga itu ngajak kerja bakti bersama-sama, walaupun badan capek, kerjanya mungkin tidak maksimal, tapi kedatangannya itu bisa membuat warga itu menjadi lebih bersemangat ya, karena datang saja itu sudah menunjukkan wujud dari dukungan. Nah, gitu. Tulislah hasil diskusimu pada kalender bekas, tunjukkan hasilnya di depan. Ya, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Ya, kita memiliki bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Jadi dari suku manapun kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Sekarang ini amatilah dirimu dan temanmu pada saat kamu melakukan diskusi tadi. Apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Apakah keragaman kelompok yang kamu miliki? Jelaskan. Mungkin keragaman pendapat. Keragaman pendapat. Ada satu anak berpendapat ini pengamalan Pancasila sila 3, ada yang bilang sila 4, ada yang bilang sila 2. Nah, karena memang semua sila itu satu tindakan kemungkinan mencerminkan lebih dari satu sila. Dan keragaman ini semakin membuat itu jawaban menjadi komplit. Ya, selain keragaman pendapat mungkin keragaman suku. Mungkin kalian satu kelompok dari suku yang berbeda. Kalau keragaman suku bisa dipastikan ada keragaman keragaman bahasa. Ya, orang dari suku yang berbeda bukan hanya bahasa yang beda, selera makan kadang-kadang beda. Ya, kalau orang Jawa Timur ini suka yang pedas, yang asin. Kalau orang Jawa Tengah misalnya suka makanan-makanan yang manis, ya gudeg itu manis ya. Nah, gudeg apa itu makanan lebih manis. Kalau Jawa Timur itu wah
rujak cingur Surabaya pedas. Ya. Nasi bebek pedas. Ya. Jadi orang Madura itu sukanya masakannya wah yang pedas-pedas pokoknya. Dan yang menguasai kuliner atau makanan di Surabaya ya orang Madura itu. Ya. Nasi bebek, sate ayam. Nah, sama-sama satenya, sate Ponorogo, sate ayam Ponorogo manis. Ya. Kalau sate ayam Madura itu pedas asin. Apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, lain-lain anggota kelompokmu sama? Ini juga ciri fisik. Jadi kita dari suku yang berbeda itu warna kulitnya beda biasanya. Kalau orang Jawa, ya Jawa biasanya ada dua, bisa sawo matang, ada kuning langsat. Kalau dari daerah timur, ya daerah timur ini, ya Indonesia Timur, kita punya suku namanya suku yang ini Melanesia, jenis kulit Melanesia. Ya, Melanesia. Ini biasanya hitam, rambut keriting. Keriting. Kalau orang Sunda, ya suku Sunda, biasanya itu warna kulitnya terang, ya kuning langsat biasanya. Biasanya loh ya, kuning langsat. Nah, seperti ini. Kalau Jawa ini campuran, ya, atau etnis Arab, ya etnis Arab. Keturunan dari Arab ini kalau nggak putih hitam, ada dua, ada yang putih, ada yang hitam. Ya, jadi ada dua. Kalau keturunan India mungkin ini biasanya kuning sawo matang biasanya sama dengan orang Jawa. Nah, ini semua ini adalah kekayaan. Ya. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ya, ini adalah memang keragaman jenis kulit yang ada di Indonesia. Orang-orang Barat, orang-orang bule itu memimpikan kulit ini sawo matang atau hitam. Bahkan mereka senang berjemur di pantai untuk menghitamkan kulit. Ya, kita orang yang cenderung sawo matang ya lebih menyukai kulit putih. Jadi masalah selera saja. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri fisik yang berbeda tetapi tetap harus bekerja sama? Karena pada dasarnya kita ini satu. Pada dasarnya kita ini adalah satu. Satu bangsa, ya, satu tanah air. Satu bangsa, ya, bangsa Indonesia, satu tanah air. Ya, dan kita harus saling bekerja sama-sama Indonesia, ya kan gitu. Tetapi tetap harus bekerja sama. Terus selain itu agar kerukunan bisa tercapai, agar kerukunan dan keharmonisan hidup bisa tercapai. Kerukunan masyarakat, gitu aja, masyarakat bisa tercapai. Nah, jadi apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Ya, coba. Kalian tidak harus memiliki pendapat yang sama. Ini pendapat Pak Ali ini jadikan referensi. Ya, kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda. Kalian bisa mengambil referensi selain dari Pak Ali, bisa dari orang tua, bisa mengambil referensi dari guru, bisa dari mana saja. Dan semua pendapat itu bisa dibicarakan. Ya, jadi untuk membicarakan ini dengan Pak Ali, bagaimana caranya? Komen saja di bawah. Saya di menit sekian kurang setuju dengan pendapat Pak Ali. Misalnya seperti itu ya. Kita nanti ada diskusi. Ya. Proses diskusi ini juga akan mendewasakan kita. Ya, samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Nah, cara kita menyampaikan pendapat pun kadang-kadang beda. Ya, karena kita
suku yang berbeda itu memiliki gaya bicara yang berbeda. Suku yang berbeda ya memiliki gaya bicara berbeda. Pak El ini tinggal di Surabaya. Orang Surabaya itu kadang-kadang ngomongnya keras. Ya, keras. Beda dengan mungkin orang Kediri, ya. Orang apalagi Solo, wah itu ngomongnya kalem gitu ya. Beda. Nah, kita harus bisa saling memahami biar tercipta kerukunan. Bukan orang Surabaya ngomongnya keras ngajak bertengkar. Enggak, memang caranya ngomong seperti ini. Ya. Ya. Pada intinya hatinya belum tentu sekeras ngomongannya, belum tentu. Ya. Apakah keragaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Iya. Ya, iya. Karena keragaman ini membuat kita bisa melihat masalah dari berbagai macam sudut. Ya, keragaman pendapat bisa membuat kita ya melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, keragaman pendapat bisa membuat kita melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Biar kita bisa memahami suatu masalah itu kalau orang lain memandang masalah itu bagaimana pendapatnya. Nah, kita juga harus bisa membiasakan diri untuk menerima pendapat dari sudut pandang orang lain. Karena setiap kejadian, kalau ada kalian jatuh dari sepeda, ya kalau orang Jawa seperti Pak Ali asli Jawa, pasti yang terucap pertama apa? Untung kamu nggak apa-apa. Misalnya ada apa-apa, untung nggak berdarah. Misalnya berdarah pun untung kakinya nggak patah. Jadi kita selalu ngomongnya untung. Orang Jawa gitu. Mungkin kita juga perlu melihat dari sudut pandang orang lain. Orang yang lebih, kamu nggak kenapa? Waduh, apa yang terjadi ya? Seperti itu, biar kita itu sebagai orang Jawa bisa melihat potensi masalah. Ya, tapi mungkin suku lain bisa melihat bagaimana kearifan orang Jawa itu selalu mengambil hikmah dari semua kejadian. Jawa itu gitu. Apapun yang terjadi kita ambil hikmahnya. Orang Jawa itu suka mengalah. Ya, enggak suka neko-neko misalnya. Tapi sebagai orang Jawa harus bisa melihat sudut pandang orang yang das kalau ngomong gitu. Biar suatu saat kita itu enggak orang tidak memanfaatkan sifat dari mengalah ini. Ya, jadi kita juga harus belajar dari sikap lain. Nah, ini pendapat ya, keberagaman membawa manfaat bagi kelompok. Nah, kemudian nomor berikutnya halaman 33 berarti sekarang ya. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Satu berpendapat semua setuju, satu pendapat semua setuju. Lah, siapa yang akan bisa meluruskan kalau memang pendapat itu salah? Belum tentu pendapat kita ini benar. Setiap pendapat harus dikritisi, ya kan? Dan kita harus terbiasa untuk menghargai pendapat orang. Jangan merasa benar. Saat kita merasa paling benar, saat itulah kita salah. Ya gitu loh. Ya. Ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan. Ya, kebersamaan dan kerukunan. Bagaimana warga lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan? Ya, dengan melakukan kerja bakti. Melakukan kerja bakti. Ya, sekarang ini dalam pandemi Covid, ya, apabila ada warga yang isolasi mandiri, warga yang lain membantu memberikan makanan misalnya, ya. Ini
kondisi khusus ya, saat ada warga ya terkena virus COVID ya 19 ya, warga yang lain membantu proses isolasi mandiri. Membantu proses isolasi mandiri untuk menjaga warga dan menjaga orang itu sendiri, kan enak ya. Bersama orang tuamu diskusikan nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Apakah keluargamu sudah ada nilai-nilai tersebut? Ceritakan hasil kepada gurumu ya. Diskusi bersama orang tua. Kita lanjutkan. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Nah, hari ini kamu akan mengenal dan mencoba berbagai permainan tradisional. Ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Ya, baca teks berikut. Ini benteng-bentengan. Ini dulu waktu SD Pak Ali paling suka main benteng-bentengan ini. Ya. Kalau di Jawa Timur bukan benteng-bentengan, betengan istilahnya ya. Kalau di Kediri terutama ya, Pak Ali dilahirkan di Kediri, namanya betengan. Ya, benteng-bentengan atau betengan gitu nyebutnya. Benteng-bentengan atau rerebonan. Lah ini daerah lain menyebutnya rerebonan. Adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Ya. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markasnya adalah markasnya. Ya, kita kalau sudah menyentuh tiang ini berarti kita sudah di dalam markas. Ya. Masing-masing kelompok terdiri atas markas disebut benteng, bisa berupa sebuah tiang, pohon atau pilar. Nanti ada anak yang di sini adalah tawanan. Jadi kalau ingin membebaskan tawanan cukup dengan disentuh. Ya. Kalau ada yang lari, terkejar dan tersentuh, akan harus menjadi tawanan sampai di sini nanti bentengnya tersentuh sama tim lawan. Kalau sampai benteng tersentuh sama tim lawan, artinya sudah kalah. Ya, itu. Terus ada gobak sodor. Nah, ini juga permainan Pak Ali juga ini gobak sodor. Ya. Permainan gobak sodor atau galah asin. Nah, kalau di tempat saya namanya gobak sodor ya. Mungkin daerah lain ada yang bilang galah asin atau galasin, dilakukan di lapangan. Area bermainnya merupakan kotak persegi panjang ya, dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Jadi kita ingin masuk daerah ya yang dijaga oleh seseorang. Nah, ini adalah kelincahan kita dalam berlari. Ya, dan kemampuan kita untuk menipu lawan dengan gerakan-gerakan kita itu yang akan membuat kita menang. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, antara lain lari dan lompat. Ya, dan keterampilan untuk mengecoh lawan. Nah, strategi. Ya. Perhatikan penjelasan dan cara guru memperagakan teknik berjalan dan berlari, melompat yang baik agar kamu bermain dengan baik. Ingat saat melompat, kalian turunnya harus memantul kaki ya. Kaki itu harus memantul seperti per. Ya. Jadi agar hentakan yang akan kita terima di tubuh kita itu seminimal mungkin. Itu teknik yang baik ya. Sekarang saatnya kamu bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu dengan olahraga dengan arahan dari guru. Ayo berdiskusi. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban dari teman kelompokmu. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Ya, yang jelas permainan ini menyenangkan, sangat menyenangkan. Menyenangkan. Karena akan melatih yang pertama kekompakan tim. Yang kedua melatih kelincahan dan kekuatan. Dan yang ketiga melatih strategi. Strategi bermain. Ya, main enggak asal main, ada strateginya. Dan gitu ya.
Bagaimana aturan permainan tradisional tersebut untuk benteng-bentengan? Pertama, salah satu tim akan mengeluarkan orang sebagai pancingan. Akan melepas satu orang sebagai pancingan. Ya, yang berikutnya tim lain akan mengejar. Jika tersentuh maka pancingan tadi kalah. Ya, jika tersentuh dan jadi tawanan. Ya, jika tersentuh pancingan akan jadi tawanan. Ya, begitu ada yang mengejar, tim lain mengejar pengejarnya tadi. Ya, begitu tim lawan mengejar, ya, tim lain akan mengejar pengejar tadi. Kalau tersentuh, tim lawan yang akan jadi tawanan. Ya, maka tim lain akan mengejar pengejar. Jika tersentuh, justru tim lawan yang akan jadi tawanan. Nah, seperti itu ya. Bagaimana strategi kelompokmu untuk memenangkan permainan itu? Ya, sebagai pancingan dipilih anak yang gesit. Ya, artinya pandai menghindar. Ya, dan pengejar harus yang larinya kencang. Yang jika dikejar, pengejar ya yang larinya kencang. Ya, seperti itu. Jadi memang ini ada strategi juga di situ. Ya, dan harus kompak ini ya, harus kompak. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah? Jika menang, tidak sombong. Jika kalah, harus mau memberi ucapan selamat, memberikan selamat, dan tidak rendah diri. Ya, menang kalah biasa saja. Biasa saja dalam permainan. Kalau kalah bikin strategi baru, kan gitu ya. Hal baik apa yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Kekompakan. Ya, kebersamaan dan strategi atau kecerdikan, juga kekuatan, ya, kekuatan fisik, ya, kelincahan, nah, seperti itu ya. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Ya, selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi musik yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Ya, bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita?
buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu, kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Ya, misalnya pertanyaannya, apakah bagaimanakah cara bunyi merambat, misalnya gitu. Ya, cara bunyi merambat hingga sampai telinga kita. Ya, hingga sampai telinga kita. Bisakah bunyi merambat di air? Merambat di air? Atau bisakah bunyi merambat di tanah? Nah, seperti itu ya. Percobaan pertama, tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Oke. Selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerja, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu megang lainnya. Selang itu seperti pipa panjang ya, bisa digantikan dengan pipa panjang. Dekatkan ujung selang ke telinga, mintalah teman berbicara melalui ujung selang yang dipegang, dengarkan dan catat yang ia sampaikan. Ya, kepada berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, ini dengan ngomong di selang seperti ini, suara biasanya selang untuk ini ya, menyiram taman itu bisa dipakai ya. Seperti ini kalau kita ngomong terdengarnya akan lebih keras nanti. Dia akan merambat di sepanjang selang ini. Ya. Percobaan 2, tujuan mengidentifikasi. Ya, ini tadi ada pertanyaan enggak? Oh, enggak ada ya. Percobaan 2, mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat gelas plastik 4 buah, benang kasur, paku, gurumu yang akan menggunakannya. Paku bisa diganti dengan tusuk gigi, bisa ya. Terus gelas plastik ini bekas, minuman bekas ya, gelas bekas itu boleh. Buatlah salah satu lubang kecil pada dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas ya. Nah, kalau bisa ini bukan hanya simpul ya, dikasih ini tusuk gigi ditali dengan benang. Baru di sini nanti dimasukkan ke dalam gelas. Nah, ini bisa lebih enak, harus diikatkan. Kalau cuman dikasih simpul saja biasanya enggak kuat. Ya, sebaiknya ini tusuk gigi terus ditali. Gini. Terus tusuk gigi ini untuk memasukkan ini juga. Jadi enak. Ya, untuk memberi lubang bisa pakai paku, bisa tusuk gigi yang kuat. Ya. Berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik, lepaskan benang dan gelas plastik. Berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang, dengarkan dan catat apa yang disampaikan. Intinya nanti suara itu bisa merambat melalui benang ini dan terasa lebih keras memang. Kalian bisa mencoba pakai telepon benang. Oke. Sekarang percobaan ketiga, tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair, ya, ember besar, air, batu koral, corong kecil. Ya, kalau kalian memukul-mukul, ini akan terdengar dengan bantuan corong. Atau kalian bisa menyelam saat berenang ya, saat berenang di kolam renang kalian ambil 2 batu, kalian menyelam di dalam air, kalian pukul-pukulkan batu itu. Nanti teman yang jauh suruh mendengar, bisa didengar lebih keras enggak daripada di luar air. Nanti akan terbukti bahwa saat di dalam air suara pukulan batu terdengar lebih kencang, lebih kencang ya. Ember air, batu koral, corong kecil. Isi ember air dengan air hingga penuh, masukkan corong ke dalam ember sehingga bagian bawahnya terendam. Usahakan orang tidak menempel pada ember. Ya, biar ember bisa bebas bergetar. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan, catat hasilnya. Nanti akan terdengar lebih keras. Ya. Percobaan pertama, media atau perantara rambatan bunyi adalah udara atau gas. Ya.
Perambatan bunyi yang kedua adalah benang atau benda padat. Yang ketiga adalah air atau benda cair. Ya, bunyi yang dihasilkan ya semua terdengar dengan baik. Ya. Mana yang paling keras? Yang paling keras tentu saja yang padat. Ya, di sini terdengar paling keras. Ya. Cair ini gara-gara dekat ya. Kalau jaraknya sama, padat lebih keras. Ya. Baru cair, gas ini yang paling enggak. Karena padat itu merambatkan bunyi lebih bagus. Ya, padat itu jadi perambatan bunyi padat yang paling bagus ya. Gas ini lebih kecil dari cair, cair itu lebih kecil dari padat. Padat paling bagus untuk merambatkan bunyi. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat sampai ke telinga? Bisa melalui media gas, cair, atau padat. Ya, gas contohnya adalah udara, cair contohnya adalah air, ya. Padat contohnya benang. Ya. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Ya, ini tadi ya. Udara, air, medianya dan benang. Kemudian apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Tidak. Perambatan yang paling bagus pada padat, bunyi paling bagus pada benda padat, diikuti cair, baru gas. Ya. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Perambatan bunyi harus melalui medium. Bunyi harus melalui medium. Ini yang pertama. Kedua, medium bisa berupa padat, cair, atau gas. Padat, cair, atau gas. Yang ketiga, medium padat paling baik merambatkan, kemudian diikuti cair dan gas, baru gas. Dan yang terakhir gas. Gas. Oke, lanjut. Ayo menulis. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, buatlah laporan salah satu percobaan ya. Misalnya nama percobaan telepon benang. Tujuan percobaan membuktikan perambatan bunyi pada benda padat. Alat dan bahan ya. Alat 2 gelas plastik ya, 2 tusuk gigi, terus benang kasur, kemudian yang ketiga adalah paku untuk melubangi. Yang keempat ya, paku. Langkah kerja ya, langkah kerjanya adalah lubangi bagian belakang gelas. Jadi ini misalnya gelas plastik gitu ya. Ini kita kasih lubang. Kedua, talikan
dengan paku ya. Talikan tali pada tusuk gigi ya, orang Jawa bilang beteng, ditalikan seperti ini ya. Yang ketiga, masukkan tusuk gigi dan tali pada lubang. Jadi ini gelasnya ya, ini ada lubangnya di sini, dimasukkan sehingga menjadi penahan. Lakukan untuk kedua sisi. Ya, hasil percobaan ya. Oh, satu lagi ya, usahakan benang tidak kendor saat bicara. Benang tidak kendor agar ini perambatan lebih baik, perambatan maksimal. Nah, hasil percobaan suara akan terdengar lebih keras. Kesimpulan, suara akan lebih baik merambat pada benda padat, dalam hal ini adalah benang, daripada udara. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut ini. Untuk paragraf 1 ya, kita lihat ceritanya seperti ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Ya, ini idenya adalah warga desa berdiskusi. Ya, warga desa, iya benar ya. Desa berdiskusi untuk menghadapi musim hujan. Musim hujan. Gagasan pendukungnya ya, karena hujan akan segera tiba. Pendukung yang lain, apalagi di sini kita lihat mereka berencana membersihkan selokan. Ini adalah detail atau dari diskusi. Kemudian mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Ya. Jika lingkungan bersih, maka tidak kebanjiran. Nah, ini ya. Kemudian paragraf berikutnya kita lihat paragraf 2, intinya apa, gagasan pokoknya. Dan kita cari gagasan pendukung. Pagi itu semua warga terlihat senang bersemangat membersihkan selokan. Nah, warga membersihkan selokan. Ya, pagi itu gitu ya. Itu adalah pagi itu warga membersihkan selokan. Di sini gagasan pendukungnya, Pak Sami, Pak Udin sibuk mengambil sampah dalam selokan.
Pak Sami dan Pak Udin, mengambil sampah di selokan. Kita lihat lagi. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Made dan Pak Udin memastikan selokan lancar. Kemudian Pak Nur mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Pak Nur mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Oke ya. Selanjutnya paragraf 3, kita lihat gagasan pokoknya apa. Ini ya. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat. Ya. Intinya warga beristirahat ya, dan pisang goreng. Setelah selesai berkumpul menikmati teh hangat dan pisang goreng. Oke, kita lihat ya, makanan dimasak oleh ibu-ibu, Kita lihat juga mereka senang karena selokan bersih ya. Mereka senang karena selokan bersih. Kemudian apalagi, kini mereka siap menghadapi musim hujan. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Oke, tulisannya agak jelek, maaf ya. Nah, ayo berdiskusi ya. Kemudian kita masuk, ayo berdiskusi, diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Ya, ini coba kalian berlatih berdiskusi. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kita mempelajari hari ini cara menentukan gagasan pokok, ya, cara menentukan gagasan pokok, berbagai permainan daerah, kita lihat lagi apa yang sudah kita diskusikan. Memahami perambatan suara, cara perambatan suara. Kita lihat lagi apa yang kita pelajari di awal. Ya, memahami berbagai macam perbedaan. Berbagai macam perbedaan ya, suku dan ras. Ya. Dan tetap bangga dengan semua perbedaan tersebut, karena semua perbedaan itu kekayaan kita bersama. Itu pada intinya ya. Kemudian ayo renungkan ya, apa yang kamu pelajari hari ini ya. Jawaban ini sudah saya dipelajari hari ini, saya tempatkan di sini ya. Ya, karena tempatnya biar tidak
lebih luas. Keragaman apa yang kamu pelajari? Keragaman kulit, rambut, dialek, dan sudut pandang terhadap masalah. Ya. Terus juga kita mempelajari keragaman apa? Makanan, tarian, terus permainan tadi ya, permainan musik, alat musik. Banyak sekali ya yang sudah kita pelajari. Ya, sekarang kerjasama dengan orang tua, coba lakukanlah salah satu percobaan tentang perambatan bunyi di rumah, ceritakan hasilnya kepada teman dan guru di sekolah. Kalian bisa mencoba jalan bersama orang tua atau saudara. Itu menyenangkan sekali. Ya, untuk segmen ini cukup dulu, kita berikutnya akan masuk ke pembelajaran 4. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.